kalau kena batu. Oke, jadi seperti ini ya untuk enemy AI. Nah, halo teman-teman semuanya, sudah lihat ya tadi di bagian awal kita bisa nih dikejar-kejar sama monster. Nah itu kan seru banget nih. Nah kita mau buat fitur seperti itu. Ini nama fiturnya adalah enemy AI. Jadi kita punya musuh yang mana ya kayak AI. Jadi dia bisa mendetek ya kemana kita berada, terus kita pengen kemana-mana. Pokoknya dia bisa mendetek lah. Oke, nah untuk buat fitur enemy AI ini sebenarnya simple banget ya, tapi ada beberapa hal yang agak-agak kakak ribetin sedikit ya. Kenapa kakak ribetin sedikit? Karena biar lebih kece aja. Yaitu apa? Kita mau buat nanti ya ada kostum larinya ya. Sebenarnya tanpa ini juga nggak apa-apa sih, aman-aman aja ya. Tapi biar lebih apa ya? Biar lebih realistis aja sih ya. Kita kasih kostum larinya. Oke. Nah, ini di sini ada 3 kostum, ada kostum attack, ada kostum lari dan kostum stand. Stand ini berdiri tegak aja. So, kalian klik dulu aja ya yang link yang ada di deskripsi video ini, diklik terus kalian bisa ke sini ya. Kalau udah ke sini kalian download aja, klik kanan nih ya, klik kanan enemy ini terus download. Ya, kayak gitu aja sih. Oke. Nah, nanti setelah selesai download, ya ini kita lagi download, perhatiin ini di bawah nih tuh ya. Nah, tuh. Sip ya. Nah, lagi download. Tunggu. Oke, ya jadi nanti fitur enemy AI ini kita bakal pakai karakter ini. Nah, udah selesai download ya. Nah, kalau udah selesai download, nanti kan pasti kan kayak ada tanda ini ya. Tanda kayak tar. Tuh, kayak ada folder-folder gini. Ini bisa kalian klik aja. Nah, oke. Sekarang kita ekstrak dulu. Jadi kalian harus klik kanan, terus ekstrak all. Ya, ekstrak all. Nah, arahin aja kalian mau kemana. Kakak mau ke bagian picture kali, atau download aja deh ke sini aja ya. Ke sini, select folder, kita ekstrak. Sip ya. Nih kalau udah hasil ekstrakannya selesai, jadi kayak ada kayak gini ya, enemy. Nah, tuh ya ada attack. Ya, ini gambar-gambarnya, run. Oke, stand. So, sekarang langsung aja kita ke konstruk 3 ya. Kita buat satu buah sprite baru, yaitu untuk enemy AI kita. Kita masukin, oh ya ini kita kasih nama dulu animasinya, misalkan stand. Jadi animasi pertama ini dia yang berdiri tegak gitu ya. Kita masukin aja. Nah, kita ke stand, bagian stand. Nah, ini bagian stand ya. Nah, tuh. Oke. Arahin aja ke bagian download atau bagian kalian tempat naruhnya di mana. Kalau kalian download terus enemy, terus stand, terus ini gitu. Sip, udah ya. Tap. Nah, udah, sip masuk ya. Oke, nah sekarang kita buat animasi lagi. Jadi kita bisa edit lagi aja. Ini buat animasi baru, add animation. Kita kasih nama animasinya adalah run. Nah, ini cuy yang membagongkan, menyeramkan ya. Nah, di sini kan ada frame ya, jadi kita bisa masukin aja frame-nya. Nah, ya, kita ke bagian run. Nah, ada 6 frame ya di sini. Jadi kalian bisa pilih frame yang pertama. Nah, kita buat ya 5 frame lagi, sekalian aja klik kanan, add frame, klik kanan add frame, klik kanan add frame, klik kanan add frame, klik kanan add frame. Ya ada 6 ya total ya. Ini kenapa kok 5 doang Kak? Karena dimulai dari 0 ya. Ini udah ada 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Frame pertama kita masukin untuk run yang kedua. Ini masukin aja run yang ketiga. Oke, ini run yang keempat. Sip. Ya, ini run yang kelima ya. Kemudian oke, ini run ke-6. Sip. Keren ya. Ini kalau kita play. Nah, tapi loh, cuman kok kayak lemah banget. Nah, ini kita atur aja run, terus kita atur speednya misalkan 15. Ya, kita play aja. Tuh, udah ya, udah bisa ya. Udah. Oke, sip ya. Kita udah punya 2 animation di sini. Kak, kok attack gak dimasukin? Nanti aja ya, attack bagian kalian. Oke, ya kita udah punya 2 animation. Sekarang gini. Kita mau ya si karakter kita nih ya bisa mendetek keberadaan si enemy ini bisa mendetek keberadaan si karakter kita. Nah, sebenarnya konstruk 3 tuh udah keren banget. Dia punya satu behavior yang namanya line of sight. Line of sight ini dia bisa
kayak punya sebuah ray case atau sebuah apa ya, aura gitu ya, aura sinyal yang mana kalau beberapa meter karakter itu radiusnya berapa ya, misalnya sekitar 1 meter dia bisa mendetek. Ya radius segini bisa mendetek tanpa harus bener-bener collision kayak biasa tabrakan kayak gini. Oke, ya. Ya jadi dia tanpa harus collision tapi dia udah bisa mendetek. Ya ini kita masukin aja ke bagian si siapa? Ya si enemy-nya. Kok ini enemy-nya ada 3 sih? Nah ini kita hapus aja, dilihat aja deh ya. Kenapa ada 3? Iya. Ctrl Z, Ctrl Z. Sprite 2 ini isinya apa? Dilihat aja dulu. Nah, udah sip. Ya. Nah, sekarang kita tambahin behavior aja. Add new behavior, terus kita kasih line of sight. Sip, udah ya. Nah, line of sight ini punya fitur yang namanya range atau atribut yang namanya range. Nah, range ini dia radiusnya mau berapa? Ya, radius 1000 nih, wah, dia 1000 nih seginian masih kedetek nih, ya. Kalau kalian mau nggak terlalu jauh, jadi diatur aja range-nya misalkan 500. Gitu ya. Sip. Jadi mungkin dia baru kedetek sekitar sini gitu ya. Oke. Nah, kita mau pas dia udah kena, nah ini kita buat satu kodenya. Oh ya, di sini kakak udah ngasih ya kode keyboard. Jadi kalau misalkan di play ini si karakter kita udah bisa bolak-balik. Nah, kiri kanan. Oke. Nah, ini kita kasih aja karakter ini AI kita on collision. Oh, kok on collision? Nah, ini nih. Has lost to object saat dia itu mendetek objek. Nah, objek mana? Objek karakter kita. Oke. Don. Ya, saat ini kita kayaknya kasih rename aja deh. Nggak enak banget namanya sepertiga enemy. Yang satu namanya karakter atau player. Nah, sip. Nah, saat si enemy itu ngedetect player, kita mau ngejer kan. Si enemy ini ngejer si siapa? Player. Kita tambahin action aja, kita ke enemy pengen ngejer ya. Nah, pada bagian ini kita bukan pakai line of sight. Line of sight itu cuma kayak radiusnya aja ya atau sensornya aja. Nah, untuk ngejar kita harus pakai platform ya karena platform itu untuk gerakan. Nah, di sini kan nggak ada platform nih karena belum kita tambahin. So, kita tambahin dulu si AI kita itu platform agar bisa bergerak. Itu intinya. Ya, jadi yang buat dia lari seperti yang video awal itu bukan si line of sight. Line of sight untuk ngedetect radiusnya aja. Nah, yang ngebuat lari itu si platform. Kebayang ya? Bayang. Nah, sekarang saat dia didetect, ya enemy ini mendetect, nah kita mau ke platform. Nih, di sini ada yang namanya yang namanya simulate control. Ya, ini simulate control ini bakal ngepress ya ke arah kita. Nah, di sini pilih aja misalkan kita mau ke arah kiri dulu. Dah down. Dah seperti ini ya. Jadi nanti saat dia kena radius, dia akan ngepressing kita dari arah kiri. Sekarang kalau kita play, kita perhatiin ya. 1, 2, 3. Tuh, dia udah ngejar. Nah, udah ngejar. Sip. Mantap ya. Iya, keren banget ya. 1, 2, 3. Nah, tuh ya. Ini kalau misalkan kalian jauhin, ini radiusnya harusnya sih ya. Harusnya karena kakak range-nya 500 kayaknya nggak bakal kena nih. Kalau nggak percaya play aja. Tuh kan, diem kan, sama-sama diem kan. Nah, begitu kita deketin, masuk radius, tuh dia udah mulai gerak. Nah, tuh kan. Nah, udah kena radius, nah tuh kan. Tuh. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah. Udah bisa, ya udah bisa. Nah, ini udah kena radiusnya. Nah, sekarang, nah sekarang kita buat, kalau kalian perhatiin ya, ini kan animasi run-nya belum muncul ya. Nah, kita buat animasi run-nya muncul, add action, enemy ini kita munculin animasi run. Nah, ini kalian ke animation aja, set animation. Nah, tadi kita namanya run ya, R-nya besar. Kayak gini, run. Ya. Sip, sekarang kalau kita play, tuh, ya, bisa. Kak, kok dia larinya mundur? Ya udah, set mirror aja nih sama kayak si player. Ya udah ya, set mirror. Ya, mirror. Nah, diatur mirror ya, karena kan by default dia ke kanan. Jadi kita atur balikin dia ya ke kiri. Oke, dia udah bisa cuy. Keren banget ya. Keren banget. Oke, dia udah bisa ngejar ya. Udah bisa ngejar. Nah, cuman
di sini ada satu hal yang jadi masalah nih, ya. Masalahnya di mana, Kak? Masalahnya adalah, ya, mau kita ada di pojok kanan kayak gini, nih, dia tetap larinya ke kiri, cuy. Nah, tuh ya, perhatiin, perhatiin. Oh, nggak lari. Nah, coba kita play. Iya, kenapa nih? Kok nggak lari, Bang? Coba kita play dulu. Kok full banget nih? Oke, coba event sheet. Kenapa dia nggak lari ya? Coba kita perhatiin. Oh, mungkin karena udah kejauhan. Ini taruh gini aja ya. Ini kayaknya ketutup gundukan, guys, ya. Jadi dia sebenarnya juga nggak, kalau ngedetect gundukan nggak oke dia ya. Nah, dah. Ya sip ya. Tuh, walaupun kita di kanan, tapi tetap aja nih, ya dia larinya ke kiri. Oke? Bayang ya? Nah, so gimana nih Kak caranya kita ngedetect ya? Kalau misalkan posisi karakter kita ada di kiri, ya dia lari ke kiri, ya. Kalau misalkan posisi karakter kita di kanan, ya dia lari ke kanan. Nah, hal ini terjadi karena kita simulate-nya diaturnya ke left terus, ke kiri terus. Nah, kita nggak bisa gini nih, satu arah. Kita harus detect dulu. Ya tadi, ya kalau karakter kita ada di kiri, ya maka dia bakal ke left. Kalau karakter kita ada di kanan, dia bakal ke right. Nah, sebenarnya caranya simple banget. Ini sering kita pakai, ya. Ini hal basic sebetulnya. Yaitu detect lewat posisi X, ya. Posisi X ini posisi kanan kiri kan, kanan kiri nih posisi X. Nah, posisinya atas bawah. Nah, sekarang gini, simple banget ya. Kalau misalkan nih karakter kita nih ya si tengkorak nih, ya posisi X-nya dia itu ada di kiri, dia ada di kiri, maka secara otomatis posisi X-nya nih, perhatiin ya, ini kan tengkorak posisi X-nya 64 nih. Nah, secara otomatis posisi X player kita kalau di kiri itu lebih kecil, ya. Nih 64 ya tengkorak. Kalau enemy 177 gitu. Ya jadi cara tahu dia ada di kiri atau enggak gampang ya. Player kita kalau ada di kiri ya, itu si posisi X-nya player kita tuh lebih kecil dari posisi enemy. Nah, sebaliknya kalau misalnya player kita ada di kanan ya, kayak gini, posisi X karakter kita itu lebih besar. Nih, 429 ya, ini karakter kita 429. Ini 421. So, cara deteknya nggak simpel ya, sekali lagi ya. Kalau posisi karakter kita di kiri, maka player kita, ya, posisi player kita, karakter kita nilainya itu lebih kecil dari ya posisi X karakter enemy. Sebaliknya kalau di kanan, posisi X ya player kita akan lebih besar daripada enemy. Oke? Nah, jadi kita buat add sub event aja, klik ini add sub event. Ya, klik ini dulu ya. Klik ini, perhatiin tuh ya. Add sub event. Nah, kita compare aja nih, ya. Posisi X dari enemy aja deh. Compare to ada nih compare X. Nah, ya, compare X enemy. Ya, jadi kita buat dia ke kanan dulu aja deh, ya ke kanan, ya. Ingat ya. Enemy ini bakal ke kanan, syaratnya adalah nilai X dia, ya, nilai X dia itu lebih kecil dari nilai X-nya si player. Ingat ya tadi ya, dia bakal ke kanan, ngejar ke kanan ketika nilai X-nya si enemy kita itu lebih kecil dari X-nya player. Nah, caranya gampang banget, kita ke player, nih player.x. Udah dia bakal ke kanan. Nah, sekarang actionnya adalah, ya udah nih, kita pindah-pindahin aja nih. Ya ini pindahin ke sini. Ya di dragging aja bisa ya. Tuh. Oke, nah ini diganti jadi jangan ke left, ke right. Dah, seperti itu. Nah ini tetap ya. Ini nggak apa-apa deh. Run, karena kan mau dia ke kanan, mau dia ke kiri, ujung-ujungnya kalau ngedetect ya lari-lari juga kan, munculin animasi run juga ya. Jadi ini, nah ininya aja deh, kita pindahin. Nah, karena dia ke kanan, jadi set mirrornya kita atur not mirror. Jadi dia nggak ngaca gitu, nggak kebalik gitu ya, ke setelan pabrik gitu, yaitu ke kanan. Sip, ya jadi begitu player kita X-nya lebih kecil, enemy itu X-nya lebih kecil dari X-nya player, maka dia bakal bergerak ke kanan. Paham ya?
Nah, sekarang kita tambahin add sub event lagi ya di sini nih, di sini. Perhatiin ya di punyanya line of sight. Add sub event lagi ini untuk yang ke kiri, guys ya. Kita buat yang ke kiri. Has to load object ke sorry. Oh, ini sih compare X ya. Compare X. Nah, kalau ke kiri itu karakter kita, enemy itu bakal ke kiri, syaratnya adalah value dari X enemy itu lebih besar dari punyanya si player. Ya, karena kan posisi enemy kita berarti kan ada di sebelah kanan player kan. Nah, player.x. Dah, ini kita bisa tambahin lagi aja simulate kayak tadi, simulate control, tapi kita ke kiri kayak gini don. Nah, mirror juga, set mirror. Ya, set mirror, kita cari aja mirror. Mana nih? Mirror, kita searching aja. Mirror. Nah, ini atur jadi mirror. Oke, deh ya. Sip, paham ya? Nah, sekarang coba kita play aja. Nah, tuh ya. Dia udah bisa ke kiri dan kanan. Nah, oke. Kece badai ya, kece badai. Nah, ini enemy AI lah. Seperti inilah enemy AI, jadi dia bisa benar-benar ngejar kita. Nah, dia tuh kalau batu dia udah ya nggak ngedetect kalau kena batu. Oke. Jadi seperti ini ya untuk enemy AI. Nah, gimana kalau misalkan dia jauh dari radius gitu, nggak kedetek radius kayak gini nih. Ini kan nggak kedetek nih. Nah, ini kita buat dia mode stand ya, mode stand. Jadi kalau misalkan dia nggak kena radius, kita buat animationnya bukan run tapi stand. Caranya simple. Kalian di sini tambahin else aja. Else, add else. Jika tidak, ya kalau ini nggak terjadi, ya nggak ngedetect, berarti ke sini ke else. Ya jika tidak, dia akan mainin animasi stand. Jadi kita ke sini stand. Stand. Jadi harus sesuai ya nama animasinya. Oke. Nah ini kita coba nggak sampai ngedetect ya. Tuh dia diem. Perhatiin dia diem. Tuh ya dia diem ya. Tuh nggak animasi lari kan? Tuh perhatiin tuh. Tuh dia diem. Begitu kita mulai ngedetect, nah mulai animasi lari. Tapi kalau misalkan nggak ini, dia diem. Nah, paham ya? Paham. Oke, seperti itu aja untuk materi kali ini. Jadi di sini kita udah bisa membuat enemy AI yang keren banget. Poinnya adalah untuk mengetahui materi ini nih, simple banget. Kalian harus tahu bahwa kalau semakin ke kanan, nilai X itu akan bertambah, semakin ke kiri, nilai X itu semakin berkurang. Nah, pada kali ini kakak jelasin simpel aja ya. Pada kali ini, kenapa si enemy itu bergerak ke kanan? Karena posisi karakter kita ada di kanan, ya, gitu. Makanya di sini kita ngeceknya apa? Oke, kita bakal gerak ke kanan, ya. Syaratnya adalah nilai X karakter kita lebih kecil dari X-nya si player. Ya ingat ya, hukum dari X itu yaitu semakin ke kanan semakin bertambah, semakin ke kiri semakin berkurang. Nah, ya tadi kakak bilang, kalau kita gerak ke kanan ya berarti playernya dari kanan. Ya wajar kalau kita ngedetectnya apa? X-nya kita itu lebih kecil dari X-nya player. Nah, begitu juga kalau ke kiri, ya kita bakal ke kiri ya karena player kita ada di kiri ya. Enemy bakal ke kiri ya karena player ada di kiri. Nah, ingat hukum dari kiri. Ya. Jadi player itu bakal ke kiri syaratnya apa? Karena X-nya player itu lebih besar dari X-nya enemy itu lebih besar dari X-nya player. Ya karena playernya ada di kiri ya, lebih kecil berarti itu nilai X-nya. So, seperti itu aja ya untuk video kali ini. Sebenarnya kalian bisa sih masukin run ke sini, tapi kayak double aja nggak sih? Ya gitu ya. Sebenarnya bisa aja di sini run ya. Cuman ya udahlah biar kayak gini aja cakep kok. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kakak tutup. Bye bye.